Muhammad. Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Cerita kisahnya. Al-Quran. Apa dalilnya? Jibril perintahkan kepada Nabi di wahyu pertama, Iqra. Kata Nabi Nabi Qari, aku tak pandai baca. Dipeluk lagi oleh Jibril, Iqra. Ma'ana Qari, kata dia, aku tidak pandai baca. Dipeluknya lagi lebih kuat. Akhirnya Jibril menyempurnakan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq. Maka Nabi disebut dengan ummi, yang tak pandai tulis, tak pandai baca. Tapi Nabi itu bukan bodoh. Beliau orangnya faqalah, cerdas. Cuma tidak pandai baca. Rupanya antara cerdas dan tak pandai baca itu beda, Ibu Bapak. Orang bisa tak pandai baca tapi cerdas. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyyikal ummi. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebenaran Nabi yang ummi, alladzi wa'adtana, yang engkau janjikan akan engkau kirimkan kepada kami Nabi ini, antukhrijahu lana, bahwa engkau akan mengeluarkan seorang Nabi di antara kami fi akhir zaman. Itu doa orang Yahudi ketika mereka kalah dari Badar. Ada in antansuruna alaihi, kalau tidak ya Allah, kata mereka, bantu dan tolonglah kami untuk menang di atas Bani Qataifah. Falamma ba'atha Nabi, tapi ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi itu, kafaru, mereka tidak mengakuinya. Apa sebab? Ternyata Nabi yang bukan dari Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab. Itu yang menyebabkan sampai hari ini mereka cemburu dan memusuhi orang Islam. Karena sebetulnya mereka berharap Nabi yang terakhir itu dari bangsa Yahudi. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Mereka meminta kepada Allah agar dikirim seorang nabi, supaya nabi itu bisa menolong mereka menghadapi orang kafir. Tapi ketika nabi itu datang, kafaru bihi, mereka rame-rame menolak, karena ternyata nabi itu bukan orang Yahudi tetapi orang Arab. Rupanya di dalam kitab mereka itu sudah lama Nabi itu disebut. Maka kehadiran Nabi SAW dan kelahiran beliau itu sudah sangat lama ditunggu oleh umat-umat beragama. Maka pada di akhir-akhir Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa akan lahirnya Nabi ini pun mulai terjadi. Waktu itu yang menjadi pembesar Mekah itu Abdul Muttalib. Aminah sedang hamil 8 bulan dan hampir sudah melahirkan. Ketika itulah Abdul Muttalib dikejutkan oleh sebuah berita bahwa ada sepasukan besar yang datang dari Yaman, namanya tentara Abraham. Mereka membawa gajah. Kalau dalam sejarah gajah itu tidak semua, Ibu Bapak, tapi cuma 14 ekor. Cuman kalau 14 ekor melabrak Ka'bah kan hancur juga itu. Yang besar itu dikendarai oleh Abraham. Abdul Muttalib dapat berita, orang Arab yang di sekitar Mekah yang sedang berjualan semuanya juga mendapat berita. Akhirnya diinstruksikan, kalian keluar dari Mekah atau kami habisi. Maka mengungsilah pedagang-pedagang, menutup dagangnya yang bisa dibungkus dibawa dari. Akhirnya Mekah itu sepi, kosong, tidak ada isinya. Semua penduduk lari, kecuali Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib bertanya kepada Abu Thalib anak beliau, bagaimana dengan Aminah? Katanya Aminah tidak mau pindah, dia tetap berada di rumah. Sebab kehamilannya sudah sangat besar, gak mungkin ikut berlari-lari dari kejaran-kejaran gajah itu. Dia tetap berada di rumah. Maka Abdul Muttalib pun akhirnya memberanikan diri menghadapi tentara Abraham, tapi bukan dengan senjata. Beliau hanya sekadar menyampaikan, aku pimpinan Mekah, aku berharap kalian meninggalkan kota Mekah, kata Abdul Muttalib kepada Abraham. Tentu saja Abraham menolak. Jauh-jauh kami datang lalu kemudian kami tinggalkan itu gara-gara perintahmu. Kau siapa?
Kami tidak akan pergi kecuali menghancurkan Ka'bah. Apa yang mereka cemburui dari Ka'bah itu? Rupanya ibu bapak, orang yang selalu ramai hadir bolak-balik ke Mekah, kemudian tawaf di sana, balik datang lagi, itu yang membuat Abraha itu cemburu. Karena di Yaman waktu itu ada gereja yang sangat besar dibangunnya sebagai penanding dari Ka'bah ini, tapi kosong, tak ada orang datang. Maka cara beliau untuk menghentikan orang ke Mekah, hancurkan Ka'bah. Ditanya dia kepada Abdul Muttalib, apa rahasianya, kenapa orang datang ke sini? Kata Abdul Muttalib, saya tidak tahu. Yang saya tahu Ka'bah itu adalah batu, dan yang itu kami yang memasangnya. Tidak ada kelebihan apa. Apa kata Allah? Wa'adzim fin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung bagaimana cara manggilnya, sementara tidak ada pengeras suara yang sampai ke Jakarta. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, suaraku ini kecil, sementara aku akan memanggil orang, bagaimana suaraku bisa mereka dengar? Apa kata Allah Ta'ala? Engkau tukang bersuara, kami yang akan menyampaikan. Lalu kata Allah, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Kalau engkau panggil, maka kami ketuk hatinya, mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Allah. Berapa kilo Indonesia? 8.700 km. Pernah mendengar suara Nabi Ibrahim panggil? Enggak. Oi, bayar apa main? Nah, Ya. Lalu apa yang membuat kita selalu berbondong-bondong mendaftar itu? seruan tadi. Allah meletakkan kecintaan di dalam hati orang-orang beriman, ingin menyaksikan kebesaran ini. Itulah yang ditanya oleh Abraha kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tak bisa memberikan jawaban, karena itu katanya adalah kuasa Allah yang meletakkan kecintaan dalam hati manusia untuk datang ke Ka'bah beribadah di tempat itu. Akhirnya tidak selesai, dia pun pulang kembali ke Mekah. Dia hanya berserah diri karena Abraha tidak beranjak sama sekali. Maka Abdul Muttalib pun memohon kepada Allah agar Allah melindungi rumahnya. Kami ini pelayanmu ya Allah, kami tidak bisa melindungi rumah ini. Ini rumahku, engkaulah yang akan melindungi. Maka seperti mana kita tahu, Allah tidak membiarkan rumahnya itu dibinasakan. Allah kirim tentara, kebalikan dari tentara yang datang. Tentara yang datang itu besar-besar, judulnya Gajah. gajah. Lalu Allah kirimkan tentara yang kecil-kecil, namanya Burung. burung. Kita pikir burung lawan gajah, mana menang? Gajah. Pasti gajah kan? Ya. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa untuk mengalahkan yang besar, aku tak perlu besar juga. Dikirimnya burung yang melemparkan batu kepada tentara bergajah. Hari ini bisa kita baca kisah itu dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Ashabil fil. alam yaj'al kaidahum Fi tadlil. dan seterusnya. Dan apa yang berujung sekali apa? Faja'alahu Ka'asfin ma'kul. Akhirnya tentara bergajah itu habis semuanya seperti daun yang dimakan ular. Begitu sedangnya Abdul Muttalib. Satu selesai. Lalu kemudian dalam itu beliau melihat ada sesuatu yang terbit dari atas langit. Bintang yang selama ini dibicarakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Bintang itu tanda kelahiran seorang nabi. Lalu diberitakan pula kepada beliau, Aminah akan melahirkan malam ini. Namanya Fatimah. Dan satu lagi, karena dia tidak punya suami. Kalau ada suami kan enak, setidaknya dia bisa pegang tangan, berusaha punggung. Tapi Aminah tidak punya suami, karena suaminya sudah meninggal ketika usia Nabi di dalam rahimnya 3 bulan lebih kurang. Maka yang membantu beliau melahirkan itu ada dua, namanya Asy-Syifa, satu lagi Fatimah. Syifa itu artinya sembuh. Ketika beliau melahirkan, muncullah peristiwa-peristiwa ganjil yang tak pernah dia lihat. Pertama, dari badan Aminah itu muncul cahaya, hingga rumah yang tadinya gelap karena hanya diterangi lampu minyak itu berubah menjadi terang. Itu yang pertama dia lihat. Yang kedua, di luar ada bintang gugus, bukan satu itu Bapak. Gugusan bintang itu kelompok bintang terbit di langit itu sangat dekat, sehingga ada seorang sahabat berkata, seorang perempuan,
menyebutkan bahwa aku melihat bintang itu seolah-olah akan jatuh di atas rumah kami. Karena saking dekatnya gugusan bintang itu ke bumi. Dan ternyata bintang itu dilihat juga oleh orang Yahudi yang berdoa tadi oleh Allah, sebagaimana kau janjikan ya Allah, mereka juga melihat bintang itu dari kota Madinah. Kata mereka sudah malam ini kita melihat bahwa gugusan bintang yang disebut dalam Taurat itu muncul. Berarti sudah lahir seorang nabi. Pertanyaannya, dari mana nabi itu? Suku apa dia? Apakah dia orang Yahudi atau bukan? Rapatlah mereka bersama-sama melihat kitab itu kembali. Ternyata pas bahwa bintang itu tanda lahir seorang nabi. Oleh pendeta-pendeta Rabi kita malam tadi, kata pengikutnya, Pak Rabi, satu Mekah ini banyak yang lahir. Bagaimana cara kita mengenalnya? Maka ditengok lagi tanda pengenal yang lain. Rupanya disebut di belakangnya ada barisan rambut yang tumbuh, istilahnya bulu roma di bagian bahu, di bagian belakang bahu. Kalau dia memiliki bulu roma yang agak kasar itu, kelihatan berjejer, tanda bahwa dia seorang nabi. Problemnya, bagaimana pula cara melihat anak seperti itu? Tentu harus dibalik. Ya. Bingung mereka cara mencari dengan alasan mengobati. Maka mulailah mereka mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sudah mulai berpencar mencari tahu siapa bayi yang lahir seiring dengan terbitnya gugusan bintang yang disebut dalam kitab Taurat. Di Mekah, Abdul Muthalib begitu senang ketika cucunya lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Karena bagi orang Arab, laki-laki itu simbol kekuatan keluarga. Perempuan itu dianggap beban. Ketika nama akan diberi, dihimpunlah semua orang yang memiliki anak-anak bayi yang belum diberi nama. Maka masing-masing suku mengangkat keturunannya masing-masing. Dari suku Huzail diberi nama Hibah. Hibah itu nama dewa. Yang satu lagi diangkat dari suku apa namanya? Uzza. Uzza itu juga Dewa. berhala. Kemudian Lata. Lata juga nama Berhala. Datang giliran Abdul Muthalib dari kaum Quraisy. Beliau tidak mau mengangkat Nabi, mempersembahkannya di depan berhala, tapi dibawanya masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu dia mencari inspirasi nama. Lalu kemudian begitu keluar dari Ka'bah, disebutnya suaranya tidak terlalu besar, Muhammad. Semua orang yang hadir heboh. Muhammad. Apa makna Muhammad itu? Tak pernah ada dalam sejarah kaum kita orang yang bernama Muhammad. Lagi pula itu bahasa apa? Gak ada orang yang mengerti dengan nama Muhammad itu. Biasanya kami katanya memberi nama anak kami dengan patung-patung yang ada ini. Tapi Nabi diberi nama oleh aturnya Muhammad. Baru setelah Abu Thalib berseru, wahai kaum, bapakku sudah memberi nama cucunya Muhammad, maka kita tidak bisa lagi merubahnya. Baru disebutnya Muhammad. Itu cara penguatannya. Akhirnya muncullah satu-satunya nama di situ Muhammad. Belum pernah ada lagi yang seperti itu. Kalau di Indonesia, ya semua orang Muhammad sekarang. Cuma perantinnya saja yang tidak sama dengan Nabi Muhammad. Muhammad. Namanya Muhammad Sobirin, tapi pemarah. Sudahlah terput. Ketika itu mulai terjadi ketidakstabilan di keluarga beliau. Abdul Muthalib yang begitu bangga dengan anak yang lahir ini, dengan cucunya ini, dibuatlah majelis besar, makan-makan. Waktu itu diundanglah para pendoa, disembelih kambing, tapi yang jelas organ tunggal tidak ada. Melihat itu, Abu Lahab yang merupakan paman Nabi merasa cemburu karena dia tidak punya adik. Ketika ditanya, jamuan apa ini? Jamuan untuk menyambut cucu Abdul Muthalib Muhammad. Terlambat. Begitu aja kalimat. Berlebihan. Gak harus seperti itu. Dia pun balik ke rumah, bertemu dengan istrinya. Siapa nama istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Cara maunya. Jamil cantik.
Tapi jangan diberi nama anak itu nanti. Ya. Nanti dia cantik, tapi perangainya seperti istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab karena tidak punya anak, dia juga ikut cemburu seperti Abu Lahab. Dia pun uring-uringan melihat orang kenduri. Dan ini biasanya terjadi dalam keluarga manapun. Kalau sudah ada satu anak diistimewakan oleh keluarga, anak yang lain Merasa. boykot, cemburu. Tapi itu acara sudah berjalan. Rasa bahagia menyambut kelahiran Nabi terpancar di wajah semua orang, apalagi Abdul Muthalib. Cuma ada satu yang dia risaukan. Aminah tidak punya ASI. Jadi Nabi itu tidak bisa menyusui dengan ibunya. Dan dia juga tidak menangis. Maka karena dia tidak punya ASI, orang-orang yang sekitarnya membantu beliau melahirkan mulai membicarakan dan risau. Nanti bagaimana kalau nggak punya ASI? Waktu itu disuruh pergi ke apotik mencari susu Sapi. SGM. Tidak ada. Tidak ada, katanya belum masuk. Maka ketika itu muncul seorang perempuan namanya Suwaibah membantu menyusukan Nabi. Karena sudah beberapa waktu Nabi tidak bisa menyusu, akhirnya disusukan oleh Suwaibah. Karena Suwaibah punya anak kecil. Tapi Suwaibah ini masalahnya itu budak istri Abu Lahab. Siapa nama istri Abu Lahab tadi? Macam kan Bapak Ibu ingat ya? Yang Jamil-Jamil. Budak istri Abu Lahab. Ketika dia pulang ditanya, mana Suwaibah? Nggak ada di rumah. Dicari, rupanya dia menyusukan Nabi. Habislah beliau, disuruh oleh Aminah pulang, baliklah kau. Nanti Ummu Jamil akan marah kepadamu. Dan ternyata benar. Dia dimarahi habis-habisan karena menyusui Nabi. Dia tidak boleh menyusui Nabi. Apa kata Abdul Muthalib? Bukankah itu juga keponakanmu, wahai Abu Lahab? Ibunya tidak punya ASI. Istrimu tidak merelakan pembantunya atau budaknya menyusukannya. Itu hak istriku, kata Abu Lahab. Melawan dia ke ayahnya. Orang-orang yang datang dari luar daerah itu menjual air susunya dan dia mengambil upah menyusukan anak orang. Salah satu di antara pedagang itu adalah Halimah itu dia. Dia ini terlambat datangnya dibandingkan yang lain karena ontanya sakit. Jadi jalannya lambat. Hampir-hampir mereka meninggal binasa di tengah gurun itu karena panas begitu terik dan kehabisan minum. Hingga ketika mereka sudah sampai di Mekah, semua orang sudah hampir bubar. Sibuklah Halimah dia mencari mana kira-kira anak susuan yang bisa dijadikan sebagai penghasil pendapatan. Habis beliau kitari semua, beliau tidak mendapatkan seorang anak pun. Dilaporkannya kepada suaminya, aku tidak mendapatkan anak susuan dan kita tetap harus kembali ke kampung. Tapi kata suaminya, kita tidak punya uang. Bagaimana kita akan kembali? Kecuali kita menjual unta. Sementara unta itu kendaraannya. Halimah tidak mau, jangan dijual. Tidak ada cara lain, kata suaminya, memang harus dijual. Apalagi dia sudah sakit. Maka dibawalah ke tempat pembelian unta. Setelah dicek, orang yang beli itu tidak pula berkenan. Karena katanya unta ini sudah terlalu teruk. Kami bisa menyembelihnya di sini, tapi tidak dengan cara beli. Kulitnya boleh kau ambil dan kau jual. Bayangkan ibu bapak, dari unta yang mau dijual, akhirnya diserahkan kulitnya saja. Punya pilihan. Akhirnya proses penyembelihan pun akan dilaksanakan, pisau diasah. Tiba-tiba unta yang tadi duduk berdiri dan berlarilah dia lepas. Berlari di tengah pasar itu, mengitari semua yang bisa dia kitari. Sementara Halimah dia tidak berada di tempat itu, dia berada di posisi agak jauh dari tempat penyembelihan. Dia melihat ontanya itu berlari, dikejarnya. Ontaku. Sampailah onta itu lama dikejar, tiba-tiba dia masuk pekarangan sebuah rumah. Duduk dia di situ. Masuk Halimah dengan agak ragu, karena kalau masuk pekarangan orang nanti dikira maling. Diusap-usap ontanya, jangan lagi. Rupanya baru keluar ke rumahnya. Siapa ke rumahnya? Ramina. Tuan rumah halamannya dipakai oleh onta itu.
Kata Aminah, ini unta sepertinya sangat ketakutan. Engkau istirahatlah dulu di dalam. Aku senang sekali menyambut tamu. Akhirnya dia bertamu di rumah Aminah. Di punggungnya ada anaknya yang sudah dari tadi memang digendongnya. Kata Aminah, letakkan anakmu dulu, nanti biar engkau lebih mudah memakan makanan ini. Diletakkannya anaknya. Begitu dia meletakkan anak, dia melihat ada di satu tempat bayi laki-laki yang apa gambaran itu nanti pokoknya itulah menggemas. Akhirnya beliau pun mencoba mengambilnya. Aminah cuma nengok dari jauh. Apa katanya? Sepertinya anak ini sangat haus sekali. Kata Aminah, kalau engkau memang mau menyusui, aku berterima kasih. Sudah hampir 2 hari dia tidak menyusui. Akhirnya disusukan oleh Halimah. Begitu dia menyusui, Halimah pun menangis. Heran, Aminah, sejak dia lahir, aku tidak pernah berhenti menangis. Dan hari inilah aku sangat gembira melihat anakku bisa menyusu dan menemukan ibu yang bisa menyusukannya. Lalu kenapa engkau yang menangis? Kata Halimah, susuku sebelah kanan ini tidak pernah aku susukan ke anak. Karena kemarin gak ada airnya. Tapi sekarang ada. Nah, itulah mulai pertama. Keberkahan itu sudah mulai datang di situ. Sekarang dia ada, dia bisa menyusu dengan baik. Akhirnya selesai peristiwa menyusu itu, Aminah menjadi senang karena dia bisa Nabi bisa menyusu sementara. Tapi persoalannya adalah setelah itu siapa lagi? Muhammad memang harus disusui. Sedangkan engkau tidak ada asal. Maka ikhlaskanlah ia dibawa oleh Halimah ke kampungnya. Kira-kira kalau sudah seminggu anak itu dengan kita, lalu dibawa oleh orang lain, apa rasanya? Sedih. Yang lengkap lah ngomongnya, apa rasanya kira-kira? Tak sampai hati. Tak. Tapi tidak ada cara lain karena hanya Halimah yang tersisa. Yang lain sudah pada balik semua. Halimah pun akhirnya membawa Nabi pulang, diantarkan dengan derayan air mata oleh Aminah, hati yang sangat hancur karena harus berpisah dengan anak yang baru dilahirkan lebih kurang 1 minggu. Kampung Halimah itu cukup jauh. Nah, yang anehnya menurut Halimah, onta sakit yang tadinya dikendarai dari rumah ke Mekah, dia juga bisa berjalan normal sampai pulang. Tidak seperti berjalan kemarin yang lambat, namanya juga onta sakit, Bapak Ibu. Bayangkan saja kalau kita naik mobil sakit. Kalau naik mobil sakit itu gimana? Buk. Kadang-kadang kita yang naik, kadang-kadang dia yang naik kita. Didorong rame-rame. Lambat. Onta itu kemarin sakit berangkatnya, pulangnya berjalan dengan baik. Dia heran, kenapa onta ini bisa berjalan dengan baik? Dikaitkannya dengan pemberian susu pertama Nabi. Kayaknya anak ini benar-benar membawa berkah kepada kita. Mulailah dia mencintai, menyayangi Nabi. Tempat dan kampung yang biasanya ditempatinya yang biasanya kering, itu lebih sering dituruni hujan. Akhirnya tempat itu menjadi subur dan banyak berkah yang mereka dapatkan. Maka Halimah pun merasa wajib mencintai Nabi seperti anaknya sendiri. Tapi usia 3 tahun, peristiwa yang mengkhawatirkan pun terjadi. Beliau mendengar bahwa Nabi dibelah dadanya oleh 2 orang yang tidak dikenal. Kalau sekarang yang tak dikenal itu namanya penculik di rumah. Anaknya melihat bahwa Nabi dibelah dadanya oleh 2 orang yang tidak dikenal. Tapi begitu dia datang ke tempat Nabi yang tadinya diproses, ternyata Nabi berdiri seperti biasa dan tidak kelihatan apa-apa. Khawatir itu sudah mulai. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang kedua yang membuat risau. Ketika Halimah Sa'diyah pulang dari Mekah, saat itu dia bertemu dengan orang tua Nabi dan balik lagi ke tempatnya, dia terserang penyakit. Saat terserang penyakit itu, hampir-hampir dia meninggal dunia karena dia pingsan. Dipanggillah dukun. Dukun ini menggunakan berhala-berhala yang ada pada masa itu. Dibacakanlah jampi-jampi. Ibu bapak mau dengar nih? Jampi-jampinya? Gak usah. Oh, tapi tak perlu dihafal. Ini jampi-jampi ini gak lupa dipakai. Kecuali oleh orang-orang tertentu. Buang minyak tuang tertuang dalam kuali. Ada tuh. Itu Nabi. Begitu dukun ini mengobati Halimah, Nabi yang sedang bermain dipanggil, Muhammad, dia berpulang.
Masuk dia ke ruangan Halimah yang sedang diobati oleh dukun. Dibuangnya lah patung-patung yang diletakkan di padi sekeliling Halimah itu sakit. Lalu dia pegang tangan Halimah. Sadar Halimah. Setelah dipegang tangannya, dia pun sadar. Melihat peristiwa itu, dukun ini pun mundur. Ternyata dukun ini sudah mendapat berita dari orang Yahudi yang dikirim semua dukun untuk mencari tahu siapa nabi yang lahir itu. Beredarlah berita kemana-mana. Sepertinya nabi yang lahir 3 tahun yang lalu itu namanya Muhammad. Ada di rumah Halimah Sakit. Disitulah peristiwa-peristiwa yang begitu menakutkan mulai terjadi. Maka Nabi Muhammad mau dicuri, kemudian datang beberapa orang laki-laki menyerang rumah Halimah Sa'diyah. Akhirnya malam itu kata suami Halimah, Muhammad dalam bahaya. Dia tidak bisa bersama kita malam ini. Wajib dikembalikan segera ke Mekah. Akhirnya sebelum subuh aku sudah berangkat supaya nanti sampai di Mekah itu menjelang matahari terbit. Akhirnya dia datang ke Mekah. Diserahkan kepada tidak diberitahu lagi. Hanya Abdul Muttalib tahu. Kata Abdul Muttalib, jangan beritahu siapa-siapa. Muhammad akan berada di dalam jagaanku dan akan posisikan di tempat yang orang tidak tahu. Maka Nabi pun diasingkan dari rumahnya tapi berada di Mekah. Apa kata atunya? Kita akan berjalan sebentar lagi ke tempat yang sangat jauh. Namanya Madinah. Untuk mengunjungi saudara-saudara ibumu. Ada banyak sekali saudara ibumu dan saudara ayahmu di sana. Baru setelah disiapkanlah kendaraan untuk pergi ke Madinah, disitulah dia bertemu dengan ibunya. Kalau dibaca sedih. Bertemulah beliau dengan ibunya, terus mereka berangkat ke Madinah. Berapa lama ke Madinah itu, Pak? Lebih kurang 12 hari perjalanan. Karena jaraknya 550 kilo lebih kurang. Naik onta. Sampai di Madinah, beliau disambut oleh ahli keluarga Abdullah, disambut oleh ahli keluarga Aminah, dan sebulan mereka di sana. Disitulah Nabi melihat kuburan ayahnya. Di situ pula Aminah memperkenalkan ayahnya kepada Nabi. Bagaimana perasaan seorang anak yang hanya melihat kuburan ayahnya? Dia tidak pernah merasakan kasih sayang, karena dia sudah jatuh. Karena itu Nabi itu sangat sayang kepada anak yatim, karena dia sendiri lahir sebagai yatim. Sampai-sampai beliau bilang, aku sayang kepada anak yatim. Diberikannya diri beliau gelar abal yatim, bapaknya anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak-anak yatim, itulah bapaknya. Dan kata beliau, kalau ada orang menyayangi anak yatim seperti aku menyayangi anak yatim, maka dia nanti dalam surga kahata ini fil jannah, seperti 2 jari dengan bulan di surga. Karena itu kalau ada anak yatim di tempat kita, sayangi. Kalau mau pahala lebih banyak, selain anak yatim itu yang disayangi, sayangi juga anak yatim. Berapa tingkat? Surga 7. Saya beritahu. Lil jannah, kata Nabi, mi'ah darajah. Surga itu ada 100 tingkat. A'laha al-firdaus. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jadi ada 100 tingkat. Pertanyaannya, mungkinkah Nabi itu berada di tingkat 1? Lalu jemaah masjid Al-Ikhlas berada di tingkat 100? Maka ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah para Nabi itu nanti berada di tingkat yang tertinggi? Iya, mereka berada di tingkat yang tertinggi. Bapak Ibu, tahu jarak tingkat 1 dan tingkat 2 itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu keluar dari masjid ini, lihat bintang di langit. Seperti apa kita melihat kelap-kelip bintang di langit, begitulah orang tingkat 1 melihat orang yang berada di tingkat 2. Dan itu ada 100 ke atas. Orang yang menyayangi anak yatim, dia berada di tingkat yang ke-100. Jadi kalau sudah tingkat ke-100, tidak ada lagi lawannya. Makanya saya sampaikan tadi, sayangi anak yatim dan juga anak yatim. Beberapa hari sebelum kembali ke Mekah, Aminah sakit. Tapi time kembali ke Mekah tetap harus pulang. Jadi orang peringatkan, apakah kau akan bisa berjalan dalam jarak yang 550 kilo ini pakai unta dengan cuaca yang begitu panas? Kata Aminah, insya Allah aku akan baik-baik saja. Akhirnya rombongan pun meninggalkan kota Madinah dan
menuju Mekah. Di Mekah, Abdul Muthalib merasa risau karena dia bermimpi melihat Nabi bibirnya sangat kering dan dia kehausan. Maka dipanggilnya lah Abu Talib. Aku bermimpi melihat Muhammad kehausan, bibirnya sangat kering. Sepertinya dia dalam menghadapi masalah. Pergilah engkau menyusul ke Madinah. Berapa jaraknya? Sebegitu saja, pergilah, siap, langsung dia berangkat. Nah, dari Madinah, rombongan sudah mulai bergerak. Aminah semakin lama, semakin berat sakitnya. Begitu sampai di desa Abwa, sepertinya tidak lagi mungkin diteruskan perjalanan, tapi dia beristirahat di situ. Dan di situ pula beliau menghembuskan nafas terakhir di desa Abwa. Kalau dalam kisah, kalau dalam bacaan-bacaan seperti kitab Rahiqul Maktum itu tidak detail kurang, tapi banyak catatan yang membuatnya detail-detail yang menarik. Di dalam satu catatan disebutkan bahwa ketika Nabi mendengar ibunya meninggal, dia pingsan karena dia merasa sangat sedih. Hanya beberapa saat bertemu dengan ibunya, meninggal pun. Dan begitu berita meninggal itu terdengar, Abu Talib pun sampai di Abwa. Sempat dia menyelenggarakan jenazah Aminah, tapi masalahnya Nabi masih pingsan. Berangkatlah Nabi ke Mekah tanpa ibunya, hanya ditemankan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuh beliau. Dan sampai di Mekah, semua orang heboh karena mendengar Aminah tidak sampai di Mekah. Dia sudah meninggal dunia di Abwa. Suaminya meninggal dunia dalam perjalanan di Madinah, dia sendiri meninggal dunia dalam perjalanan di Abwa. Nabi sampai di Mekah dan akhirnya diasuh oleh atuknya Abdul Muthalib. Sampai di Mekah, akhirnya beliau berada di dalam jagat Abdul Muthalib beberapa tahun. Namun kemudian Abdul Muthalib pun sudah dimakan usia dan sudah sakit-sakitan. Di penghujung usianya beliau sempat memanggil semua orang. Saat itulah Abu Lahab bertemu dengan orang Yahudi yang sedang mencari Nabi. Karena Nabi waktu itu sudah besar, sudah 12 tahun umur. Tapi mereka tidak juga bisa menangkap Nabi. Dan dia menghasut supaya Abu Lahab ini menjadi pemimpin kota Mekah. Karena nanti kalau Abdul Muthalib wafat, pasti ditunjuk dari anak-anaknya siapa yang mengganti ayahnya. Kalau engkau lambat mengambil tindakan, kemungkinan akan diangkat itu adalah Abu Talib. Maka Abu Lahab pun terbakar jiwanya. Mulailah dia berbaik-baik kepada Abdul Muthalib. Datang dia kepada Abu Talib dalam kondisi sakit, membawa secangkir susu. Apa katanya? Ayah, minumlah susu ini. Ini akan menyegarkanmu. Apa katanya? Kata Abu Talib, aku tidak membutuhkan susu. Teringat oleh Abu Lahab, dia tak mau memberikan susu kepada Nabi Muhammad. Lalu dipanggilnya Nabi. Setelah itu dipanggilnya Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Aku titipkan Muhammad kepada. Peliharalah ia seperti anakmu sendiri. Jangan pernah engkau tinggalkan dia. Ajarkan ia apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Setelah itu dia meninggal dunia. Akhirnya Nabi berpindah kepada Abu Talib. Abu Talib karena menerima pesan ayahnya, dia tidak pernah meninggalkan Nabi sendiri. Pernah nanti kemana dia pergi dibawa. Maka ketika ada rombongan perdagangan ke negeri Syam, Abu Talib ikut dalam rombongan itu, Nabi Muhammad juga dibawain. Padahal usianya baru 12 tahun. Syam itu berapa jaraknya? Dari Mekah ke Palestina. Bayangkan itu kesekian. Itu sebulan perjalanan dengan onta. Anak 12 tahun dibawa Abu Talib karena mengenang pesan dari ayahnya. Begitu mereka sudah hampir sampai di Syria, di mana kota-kota ketika itu dikuasai oleh umat Kristiani. Ada gereja besar di situ, seorang pendeta yang sangat terkenal namanya Buhairah. Beliau melihat ada yang aneh pada siang itu. Segumpalan awan terus bergerak, mengikuti seolah-olah ada yang dijaganya di bawah. Maka pendeta ini pun akhirnya membaca kitab yang ada pada dia. Tanda-tanda Nabi adalah diiringi oleh awan. Banyaklah disebutkan di sini. Dia ini nanti akan menegakkan keadilan. Beliau yakin ini yang datang ini adalah seorang Nabi. Maka ditunggunya dan kemudian dijamulah Abu Talib masuk ke gereja dan disampaikannya kepada Abu Talib. Apakah ini anakku?
Tidak, dia keponakanku dan sudah seperti anakku sendiri. Apakah dia di A, B, C, D? Begitu banyak pertanyaannya. Apa kata pendeta? Aku sangat yakin keponakanmu ini akan menjadi seorang nabi. Tapi dia akan dimusuhi, dia akan dibencihi, dia akan selalu menemui orang-orang yang ingin membinasakannya. Maka jangan pernah engkau meninggalkan dia. Orang-orang pasti ingin sekali kalau bisa membunuh. Diceritakannya semua tanda-tanda. Akhirnya disarankan pendeta, hendaklah engkau kembali ke Mekah secepatnya. Jangan bersama rombongan yang kemarin. Karena kalau engkau bersama rombongan, pasti dicegat di tengah jalan. Tapi kalau engkau mendahului, mereka tidak tahu. Akhirnya Abu Talib pun kembali dari Syria menuju kota Mekah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang dilihat oleh Abu Talib sebagai tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi kena saya lihat sebagai mata kita sudah mulai mengantuk, maka cerita ini akan kita lanjutkan tahun depan. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau mengambil apa yang perlu kita lakukan. Sudahlah, biar Ustaz lain saja yang menyampaikan. Saya menyampaikan tentang sejarah saja. Karena itu saya bawa buku catatan supaya urut cara menyampaikannya. Ini payah nih Bapak. Yang berbolak-balik dari Mekah ke Madinah, bolak-balik dari Mekah ke Madinah, rasa film. Nah, itu yang susah untuk menyampaikannya. Maka terpaksa ditulis. Ada yang bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Langsung dijawab. InsyaAllah dengan kelahiran Nabi ini mudah-mudahan kita diberkati. Saya ingin kita berselawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa menu kita hari ini malam ini? Ibu-ibu, apa menu kita malam ini? Coba menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat. Dan Amin. kita bersahabat, kalaupun tidak di dunia, semoga nanti di akhirat kita bersama beliau. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas nikmat Rasul yang telah Engkau kirimkan kepada kami. Dengan petunjuk yang Rutin kami misi Nurul mendengar Yakin. orang beriman. Sebulan sekali Nurul Yakin. Orang-orang Islam hingga kami menjadi umat pilihan sebagaimana yang Kau sebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut beliau yang setia. Anugerahlah kecintaan di hati kami terhadap sunnah-sunnahnya dan berikan kami kekuatan untuk meneladani. Ya Allah, tidak ada yang menguasai hari akhirat kecuali Engkau, dan tidak ada pemberi syafaat kecuali atas izin. Berikanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW karunia memberikan syafaat kepada kami yang hadir. Amin. Berikanlah kemudahan bagi kami di akhir nanti. Dengan salawat yang kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami tidak pernah melihat wajahnya ya Allah, dan kami juga tidak pernah mendengar suaranya. Izinkan kami nanti bersamanya di surga. Amin ya Allah. Di surga yang sudah Engkau janjikan, sebagaimana yang Engkau sebutkan dan yang beliau sebutkan pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.